Welcome to Mandalika. Udah masuk kawasan Mandalika. Kita udah jalan sekitar 2171,3 km. Saya mau lanjut istirahat ya. Besok aja lah kita cek-cek lagi berapa habis bensin dan lain-lainnya. Oke, kali ini kita berangkat ke sirkuit Mandalika Lombok ke NTB ya. Jadi kita berangkat dari Pangandaran ini jam 17 ya, jam 5 sore. Hari Rabu tanggal 1 Oktober ya. Odo trip udah kita kenalin. Kita mulai saja. 1165 km ya. Kita akan jalan bertiga. Kita atur dulu ini tekanan ban. Long trip. Memakai Innopagenik. Jadi sekalian kita juga ntar lihat ini konsumsi bahan bakarnya habis berapa. Sampai ke Lombok itu sekitar 1105 km ya. Odo udah dinolin tadi. Perjalanan dari rumah ke sini ke Puhang Tambak sekitar 1,5 km. Lanjut tapi nyuntik mah. Si anak lama tadi nama. Bos. Jam 17.59, jam 6 masih break dulu, kita break sholat maghrib. Ini masih di Pangandaran ya. Perjalanan masih 1000 km lebih untuk menuju ke Lombok, tapi kita sepertinya akan break dulu di Pasuruan. Oke, ikuti terus ya keseruan kita long trip to Mandalika GP 2025. Lombok masih jauh. Oke, jam 8 malam kita break dulu, istirahat ya. Kita makan dulu baru jalannya sekitar berapa kilo. Makan dulu di daerah Sidarja. Wah, memang tidak salah ini. Sambal. Menu utama bebek. Sekarang jam 9 malam, kita baru nyampe di Jalan Kaunganten ya. Kita lagi isi dulu BBM. Kita baru jalan sekitar 88 km. Perjalanan masih jauh sekali, teman-teman. Perjuangan untuk menonton MotoGP. Sebenarnya sih lebih seru nonton di rumah aja ya. Tidak harus ngeluarin effort tinggi. Dari mulai perjalanan, uang, dan segala macam. Tapi ya saya mau nyari sensasinya gitu, biar menjadi salah satu pengalaman baru buat saya. Jam 22.40 kita melewati jalur jalan kecil ya. Melewati daerah Pantai Jetis ya. Naik Jetis ke atas, Pantai Ayah, ke bawah, lanjut masuk ke Petanahan, Dendles ya, nyampe deh Yogyakarta. Estimasi nyampe Yogyakarta jam 12 malam. Jaraknya sekarang tinggal 1 jam 36 menit lagi ya nyampe Yogyakarta. Treknya seperti ini, jalur jalan kecil.
Lombok masih jauh guys. Aduh, ya santai aja lah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan keselamatan. Jam 11 malam kita udah nyampe ke Petanahan, Denles. Alhamdulillah tadi jalur ekstrimnya sudah terlewati. Tinggal jalur ekspres ini. Ntar lagi nyampe ke Jogja. Lihat. Jadi kita dari tadi juga ini dari arah Cilacap memang jalur lewat jalur pinggir pantai di Suwuk ya, pantai Suwuk. Jadi kalau di Sumatera itu kayak ke jalur Krui, ke jalur selatan. Sumatera Selatan ya? Sumatera ya, selatan. Kalau untuk di Jawa Barat kayak jalur pantai selatan dari arah Sukabumi ke Pangandaran. Nah ini untuk tembus saja ini untuk jalur yang ke Jogjanya. Ini seperti ini nih. Lombok masih jauh, belum nyampe Jogja, Surabaya, Banyuwangi, Bali. Nyebrang dulu ya, Banyuwangi nyebrang ke Bali. Ntar dari Bali jalan darat 5 jam nyebrang lagi ke Lombok. Ini ya belok. Jam 1 tol Jogja Solo. Gerbang tol Prambanan. Jam 1.45 kita top up. Top up dulu 1 juta. Oke, jam 1.59, jam 2 kurang. Tadi mau top up e-money tapi nggak bisa katanya. Harus ntar jam 3 kalau pakai Mandiri. Jadi ya ngopi-ngopi aja dulu. Ntar top upnya pakai Lipin Mandiri aja lewat handphone. Jam 5.15 kita udah nyampe di rest area 754. Udah nyampe di Surabaya. Jadi kalau kalian masuk ke rest area ini dari sana itu kalau nyari musola ya, nyari musola ini di sini nih patokannya ini masuk ke sini. Cuman di sini susah toilet. Toiletnya ada di dalam Indomaret tapi tadi ditutup katanya nggak bisa. Jadi toiletnya di ujung di sana tuh. Toiletnya di sana. Kita beli kopi aja dulu. Ntar kita mampir dulu di Pasuruan lalu lanjut untuk ke Banyuwangi. Beli kopi dulu.
Jadi ini terakhir keluar tol ya menuju Banyuwangi, cuman nyampe Gending. Karena belum beres itu untuk ke Banyuwanginya. Sepertinya kalau udah beres perjalanan bakal lebih cepat. Sekarang jam 9 pagi. Estimasi nyampe Banyuwangi itu sekitar jam setengah 2 ya, 4 jam 38 menit lagi, 175 km. Biasanya keluar dari tol sini itu suka macet karena berseliweran dengan mobil-mobil besar. Karena ya emang nggak ada lagi akses untuk jalan ke Bali. Kayak logistik buat ke Bali kan lewat sana semua. Jadi otomatis ya ada pemadatan arus. Terus jalannya juga nggak terlalu besar-besar amat. Saldo e-money 620.000 ya. Perkiraan tadi kalau nggak salah saya top up 1 juta. Ada sisa bekas kemarin dari Jakarta 100.000, berarti masuk tadi dari tol Jogja nyampe ke sini itu ngabisinnya sekitar 500 ribuan. Begitu. Jadi kalau mobil Innova Jenik itu bisa cek kartu ya e-money. Kelebihannya lah. Jadi sekarang kita ngisi lagi di Gending. Tadi tinggal nyisa 1 strip ya. Kita udah jalan 689 km. Kita lihat ntar itu habis berapa ya. Nih, nanggung tadi itu. Itu kan keluar akses tol. Cuman ininya nanggung. Jadi kita tadi masuknya harus lewat sini dulu nih. Karena tadi stopan yang itu dia stopan yang dari sana itu nggak berhenti, jalan terus. Kurang maju dikit aja ini SPBU-nya, maju dikit udah enak posisinya. Ya kalau menurut saya konsumsi bahan bakar Jenik itu ya lumayan awet lah, lumayan irit. Terus kenyamanan juga nyaman, meskipun tidak senyaman yang ya Ribbon ya, yang generasi terdahulu kayak Innova Barong. Tapi ya 500 mas, kuat gak? 500 ya. Kita lihat isi berapa ya. Tadi itu kita ngisi di Jawa Barat ya, Dek. Di mana, Dek? Di Jawa Sidarja, di Jawa Tengah. Di Sidarja, di Jawa perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. 500.000. Pakai. Data. Ntar kita lihat ya datanya. Semua pakai nota. 380 habis.
Banyuwangi Ketapang. Perjalanan 852 km. Kita break dulu. Mandi dulu, sholat dulu, makan dulu, beres itu langsung nyebrang ke Bali. Suhu sekitar 38 derajat. Alhamdulillah udah nyampe Ketapang. Udah beres sholat tapi gak mandi ya. Bau. Alasan gak mandi karena belum tidur bener, jadi gak mandi. Pakai dulu makan mixu. Seperti ini. Ini Ketapang, Banyuwangi ya. Break dulu, kemungkinan ntar saya akan beli tiket online. Oke, jam 2.31 ya, jam 2 sore, setengah 3. Ini lagi ngantri di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk. Nah, seperti ini ya. Jadi saya belinya online sekitar 213.000, tapi tadi pas waktu bayar memakai virtual account Brimo itu 215.000. Mungkin ada biaya administrasi atau biaya apalah, nggak tahu ya. Perjalanan kita masih jauh dari Bali. Ntar kita jalan lagi sekitar 5 jam, sekitar berapa ratus kilo. Pokoknya ntar kalian ikuti terus ya perjalanan kita menuju Mandalika, menonton MotoGP ya. Jadi kan ini bisa menjadi apa ya, menjadi bahan ketika kalian mau melakukan kunjungan ke Bali atau ke Lombok. Jadi ntar saya akan berikan informasi habis biaya bensin berapa, tiket berapa, pokoknya ntar di video ini. Pokoknya jangan di skip ya. Tadi saya lupa ya, saya tadi makan kan. Kalau misalkan orang Sunda kan lidahnya itu agak gimana ya, agak suka pilih-pilih, biasanya suka nggak cocok sama makanan khas Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tadi saya menemukan rekomendasi tempat makan itu di dekat SPBU ke bawah. Jadi pas dermaga, kalau dari atas pas dermaga itu terus turun ke bawah, ntar ada SPBU, pinggir SPBU di sana ada makanan gitu. Pokoknya tempatnya itu penuh terus tadi juga, makanya saya langsung memilih makan di sana itu karena dilihat tadi penuh lah. Otomatis kalau penuh kan mungkin enak juga gitu. Perjalanan yang sangat melelahkan. Kita udah jalan sekitar 854 km, sudah mengisi bensin full 2 kali ya. Bensin udah habis sekitar tadi 500, sebelumnya 300, ya mungkin sekitar 800.000. Langsung ke Lombok. Ayo itu dia. Aja. Ada bulan, sudah ada penampakan bulan. Sekarang jam 16.46, kita baru mau lepas jangkar ya. Nunggu tadi sekitar 2 jam. Tadi kita masuk ke sekitar jam 3, tapi baru dapat antrian jam 4.30. Ya nunggu 1 jam sampai 1 jam setengah lah, 2 jam lah. Perjalanan kita nyebrang dulu ke Bali, lanjut ntar jalan lagi 5 jam sampai 6 jam, lanjut ntar jalan lagi ke Lombok.
perjalanan yang sangat melelahkan. Sudah 900 km lah perjuangan untuk nonton MotoGP di Mandalika. Sampai ketemu besok di sirkuit Mandalika. Oke, kita sekarang udah nyampe di Bali. Tadi sandar Gilimanuk itu sekitar jam 19, jam 7 ya, jam 7 malam. Jadi perbedaan jam kita udah berbeda ini. Kalau di saya ini udah jam 7 malam, kalau di Pulau Jawa masih jam 6. Di sini dari Gilimanuk kita lanjut lagi nih. Lanjut ke Padang Bay untuk nyebrang lagi ke Lombok, ke pelabuhan Lembar. Jarak dari Gilimanuk ke Padang Bay itu sekitar 150 km. Estimasi perjalanan sekitar 4,5 jam ya. Karena saya ini udah di jalan, tadi lupa saya nggak nge-record ya, karena ya biasalah kalau habis sandar harus buru-buru gitu kan. Kalau telat ya kasihan orang lain di belakang ngantri. Kita udah jalan sekitar 879 km, kemungkinan nyampe ke Padang Bay nyampe 1000 km deh. 12 banget. Bensin, indikator bensin masih di atas. Tadi terakhir kita ngisi itu di daerah Gending ya, daerah Gending Probolinggo. Jadi ya masih penuh lah. Kayaknya nyampe ke Lombok. Macet bro, karena ya biasa nggak ada lagi akses jalan, cuma ini jalan satu-satunya. Jalannya kecil tapi banyak kendaraan logistik kayak kontainer, kayak truk, kayak bis ya. Otomatis macet seperti ini karena keluar kapalnya kan barengan. Seperti itu guys. Dan nanti juga kan saya akan liatin estimasi perjalanan berapa lama, estimasi pengeluaran berapa, estimasi habis bensin berapa. Makanya ikuti terus keseruan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan bagi kalian yang pernah melakukan trip lewat darat, bisa ya sharing-sharing di bawah lah gitu kan. Siapa tahu kan kalian dapatkan tempat makan yang enak, mendapatkan view tempat buat santai atau istirahat yang nyaman. Kalian sharing-sharing aja di kolom komentar. Jam 9 malam kita istirahat dulu nih, rekomendasi ini. Tuh, Simbayan juga muslim ini, muslim. Ada musola, ada toilet. Perjalanan sekitar 80 km lagi, sekitar ya 1,5 jam, 2 jam lah. Perkiraan nyampe jam berapa? Tadi jam 12. Karena tuh lihat jalannya kecil terus banyak kendaraan. Jam 1 udah beli tiket. Ini langsung masuk aja berarti. Loket di mana? Udah langsung masuk aja. Liatin aja. Makasih ya. Bang, makasih ya. Beli tiketnya di sini. Karena beli online gagal terus. Email verifikasinya lupa tadi nggak dimasukin dulu. Beda dikit lah. Di aplikasi sekitar 1.180.000, di sini 1.200.000. Ya beda 30.000. Beda 20.000 lah, 30.000. Ketemu sama yang mau berangkat ke Mandalika sama orang lain udah punya penginapan, kita belum. Gimana kabar ya? Pada
baik. Jam 3.18 masih mengantri. Masih mengantri. Di tiket sih jadwalnya itu jam 1 udah harus berangkat, tapi jam 3.18 masih belum bisa masuk karena kapalnya juga belum ada. Di luar prediksi lagi ini. Perjuangan yang sangat butuh perjuangan. Oh my god, ternyata se-effort ini untuk menonton MotoGP Mandalika. Dari mulai drama kemarin dari rumah jam tanggal 2 ya. Tanggal 2 hari Rabu. Sekarang udah hari Kamis. Udah hari Jumat. Jam 8:02 baru jalan, astagfirullah. Jam 4 pagi gagal jalan. Masih dalam posisi yang sama. Dari jam 12 malam sekarang jam 9 ini belum kebagian kapal ini, belum bisa masuk kapal ini. Gimana ini perjuangan buat nonton MotoGP ini harus sesabar ini gitu. Aduh. Udah mah perjalanan jauh, udah 1000 km. Di sini udah ngantri dari malam, dari jam 12 malam. Sekarang belum bisa masuk kapal. Apalagi ntar pas pulang ya. Orang serentak pada balik. Help me, gimana ini MotoGP Mandalika? Agoda eta si Itil empuk. Agoda na kumaha ya. Kadang tuh gitu Jam 9, jam 10 baru bisa masuk. Nunggu dari jam 12 malam. Allah Akbar. Kebagian peri yang kecil. Isi pondasi dulu nih, makan dulu nih. Alhamdulillah jam 10 udah bisa masuk kapal. Kita lihat menunya ya. Kikil. Tapi kebagian tulangnya gimana? Di tempat ini nih. Di ruangan atas.
iraha Karinjani Pak RW. Ayo main ke Lombok. Nanti kita ke Rinjani. Tuh diantar di raideran, di porteran langsung sama orang Lombok. Tiket namanya ya nih kita ke Black Gate 2 bisa tadi cerita Hari pertama nonton MotoGP hari Jumat gagal karena ada keterlambatan ya pemberangkatan dari Padang Bay. Padahal kemarin itu kita nyampe Padang Bay itu sekitar jam setengah 12 malam, tapi kita bisa baru berangkat dari Padang Bay jam 10 atau setengah 11 siang. Tadi nyampe Mandalika sini jam sekitar asar lah, sekitar jam 4-an. Alhasil hari ini tidak bisa masuk lihat-lihat sirkuit. Dan tadi juga kita saya memberikan informasi ya, jika kalian udah membeli tiket online, kalian itu harus menukarkan si tiketnya itu ke gelang. Tapi gelangnya belum saya pakai, sengaja biar besok aja biar dipakainya, karena satu kali pakai itu dia nggak boleh dilepas. Kalau misalkan ada kerusakan atau terlepas gelangnya itu udah dianggap pilot, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi tadi dari akses sirkuit Mandalika ini yang depan kita harus lurus terus jalan lagi ke sana ke arah Bajar Mandalika, paling ujung aja. Nanti di sana ada parkir seharga 50.000. 50.000 itu sehari semalam juga bebas ya. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Oke, nanti saya akan sekalian menginformasikan ya, habis biaya berapa dari Jawa Barat sampai ke sirkuit Mandalika. Terus habis uang berapa, akomodasinya berapa, terus habis BBM-nya berapa, habis harga tiket kapal berapa. Ntar saya akan share ketika saya udah nyampe di hotel ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share.